Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perkreditan dan yang saya banggakan rekan-rekanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai lembaga pembiayaan industri. Namun sebelum ke penyampaian materi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifa Nurfatwa. Di sini saya sebagai moderator dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 032. Perkenalkan, nama saya Kamil Misbahul Munir dengan NPM 034. Perkenalkan, nama saya Riki Hadani dengan NPM 038. Perkenalkan, nama saya Sarah Nafiana dengan nomor NPM 045. Perkenalkan, nama saya Romi Rosman, GM 046. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizky dengan NPM 057. Baik, sesi memperkenalkan diri telah selesai. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Remi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi lembaga pembiayaan industri. Tapi sebelum mengenal lebih dalam fungsi lembaga pembiayaan industri, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari lembaga pembiayaan industri. Lembaga pembiayaan industri adalah badan usaha yang menyediakan dana atau barang modal untuk pembiayaan industri. Mereka melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Fungsi dari lembaga pembiayaan industri yang pertama itu ada memberikan pembiayaan yang mana untuk menyediakan akses pembiayaan untuk berbagai jenis industri seperti pembiayaan modal kerja, investasi, atau pembiayaan proyek. Yang kedua, untuk mendorong inovasi, mendukung pengembangan dan inovasi produk melalui pembiayaan untuk riset dan pengembangan. Yang keempat yaitu untuk membangun ekonomi, yang mana ini berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan akses pembiayaan dan didukung terhadap proyek produktif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui penyediaan akses pinjaman, baik pinjaman langsung maupun subordinasi. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan refinancing terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya dibiayai oleh pihak lain. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan dapat memberikan berbagai fasilitas tambahan seperti jaminan, jasa konsultasi, pencarian swap market, dan fasilitas lainnya atas persetujuan menteri. Peran lainnya termasuk mendukung kredit atau credit enhancement dan memperkuat aspek pembiayaan proyek infrastruktur secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada perusahaan modal ventura. Jenis lembaga ini melakukan kegiatan pembiayaan kepada perusahaan penerima bantuan pembiayaan atau invest company dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura melibatkan penyertaan saham, pembiayaan atas hasil usaha atau revenue sharing, dan pembiayaan melalui pembelian obligasi konversi. Lalu yang ketiga ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Kegiatan utama perusahaan ini meliputi anjak piutang atau factoring, yaitu pembelian piutang usaha dari perusahaan lain untuk mendapatkan likuiditas, sewa guna usaha atau leasing, yakni pembiayaan barang modal dengan sistem sewa, pembiayaan konsumen,
yaitu pembiayaan untuk pembelian barang secara angsuran seperti kendaraan bermotor atau elektronik, serta penerbitan dan pengelolaan kartu kredit. Semua kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan menjadi dasar hukum operasionalnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, multi-finance. Multi-finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang berperan dalam memberikan solusi keuangan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, multi-finance menyediakan berbagai jenis pembiayaan tanpa menghimpun dana dari masyarakat secara langsung seperti halnya lembaga perbankan. Dana yang digunakan oleh perusahaan multi-finance umumnya berasal dari modal sendiri, pinjaman bank, atau penerbitan surat utang. Salah satu jenis pembiayaan yang umum dilakukan oleh lembaga multi-finance adalah pembiayaan konsumen, yakni pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, dan barang rumah tangga lainnya. Dalam konteks pertanian, pembiayaan konsumen juga dapat dimanfaatkan oleh petani atau pelaku usaha kecil untuk membeli alat-alat pertanian seperti alat semprot otomatis, kendaraan operasional, atau alat lainnya yang menunjang kegiatan usaha tani. Selain pembiayaan konsumen, multi-finance juga menyediakan layanan factoring atau dikenal dengan istilah anjak piutang. Factoring adalah kegiatan pembelian piutang usaha oleh perusahaan pembiayaan dari pelaku usaha dengan tujuan untuk mempercepat perputaran arus kas. Misalnya distributor pupuk atau hasil tani yang memiliki piutang kepada mitra kerja bisa menjual piutang tersebut kepada perusahaan multi-finance agar mendapatkan dana tunai lebih cepat tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran dari mitra usahanya. Multi-finance memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Prosesnya yang relatif cepat dan fleksibel menjadi keunggulan tersendiri, meskipun tetap harus diwaspadai risiko seperti bunga yang tinggi atau potensi gagal bayar. Dengan kata lain, multi-finance tidak hanya bergerak di bidang konsumsi rumah tangga, tetapi juga berperan dalam mendukung kegiatan industri dan produktivitas usaha, termasuk sektor pertanian yang kini semakin membutuhkan dukungan pembiayaan yang fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan lembaga pembiayaan dengan bank. Yang pertama, sumber dana. Lembaga pembiayaan tidak boleh menghimpun dana langsung dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan atau deposit. Dana biasanya harus berasal dari modal sendiri, pinjaman dari bank, atau penerbitan surat utang. Sedangkan bank diperbolehkan dan memang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, dan juga deposit. Yang kedua, ada jenis pembiayaan. Lembaga pembiayaan fokus pada pembiayaan tertentu seperti leasing atau sewa guna usaha, faktor pembiayaan konsumen atau consumer finance, atau anjak piutang factoring. Contohnya pembiayaan kendaraan bermotor atau alat berat. Sedangkan bank menyediakan beragam produk keuangan seperti kredit usaha, kredit kepemilikan rumah atau KPR, lalu ada kartu kredit serta layanan tabungan dan juga investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan dan bank sama-sama berperan dalam memberikan dana kepada masyarakat, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dan dananya biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman. Selain itu, jenis pembiayaannya lebih terbatas dan juga spesifik seperti pembiayaan kendaraan atau alat berat. Sementara itu, bank memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, atau deposit dan menyediakan layanan keuangan yang lebih beragam termasuk kredit, tabungan, dan juga investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu adalah peran dalam pengembangan industri nasional. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pembiayaan, di mana lembaga pembiayaan dapat mempermudah perusahaan, terutama UMKM, untuk mendapatkan modal usaha dengan proses yang lebih fleksibel dan juga persyaratan yang ringan. Usaha kecil ini seperti UMKM bisa lebih cepat dalam memperoleh dana untuk operasional dan juga pengembangan usahanya. Sebagai contoh misalnya brand lokal asal Indonesia seperti Kopi Kenangan gitu, sebuah jaringan kopi lokal Indonesia di mana
Kopi kenangan ini berhasil berkembang pesat setelah mendapatkan pendanaan dari beberapa lembaga pembiayaan seperti Alpha JWC Ventures. Nah, dengan dukungan inilah modal tersebut dapat membuka lebih banyak gerai kopi kenangan tersebut dan memperluas jangkauan pasarnya di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan industri, di mana melalui pembiayaan atau penyediaan modal ini dapat mendorong perluasan produksi dan juga peningkatan kapasitas usaha dan juga modernisasi industri. Nah, dengan dukungan inilah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga memperkuat daya saing industri nasional. Sebagai contoh misalnya dari PT Chandra Astri Petrokimia itu sebagai produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Nah, dengan dukungan pembiayaan ini PT Chandra Astri mampu meningkatkan kapasitas produksi bahan baku plastik dan juga kimia industrinya, serta dapat memperkuat posisi Indonesia berada di pasar petrokimia Asia. Yang selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan produktivitas. Nah, dengan pembiayaan untuk riset dan juga pengembangan, lembaga pembiayaan ini dapat mendorong terciptanya produk baru dan juga adopsi teknologi yang terbarukan gitu. Dan juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga nilai tambah industri nasional. Sebagai contoh misalnya startup teknologi asal Bandung yaitu Episery, di mana Episery ini memperoleh pembiayaan dari Nostar Group dan juga GGP Capital untuk mengembangkan teknologi pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang sangat membantu dan juga dapat meningkatkan produktivitas petani ikan di Indonesia. Nah, jadi secara singkatnya gitu, lembaga pembiayaan ini memegang peran yang sangat strategis dalam pengembangan industri nasional melalui kemudahan akses pembiayaan, kemudian dukungan terhadap pertumbuhan industri, dan juga serta dorongan terhadap inovasi. Dan juga lembaga ini juga dapat menjadi sebagai motor penggerak utama dalam mempercepat kemajuan sektor industri di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada contoh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang pertama ada bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan berbagai jenis pembiayaan seperti modal kerja, investasi, atau pembiayaan proyek. Bank-bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI memiliki unit khusus menangani pembiayaan untuk perusahaan maupun perorangan. Dan yang kedua ada lembaga pembiayaan non-bank. Lembaga ini berbeda dengan bank karena tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tapi tetap memberikan pembiayaan. Contohnya seperti perusahaan leasing atau sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, atau perusahaan pembiayaan konsumen. Namun dalam contoh yang kamu sebutkan seperti BRI, Mandiri, dan BCA, semuanya sebenarnya adalah bank, bukan lembaga pembiayaan non-bank. Jadi contoh lembaga non-bank yang lebih tepat misalnya Adira Finance atau pembiayaan kendaraan, Five Group atau pembiayaan motor Honda, Mandiri Tunas Finance atau anak usaha Bank Mandiri di bidang pembiayaan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, lembaga pembiayaan industri yaitu badan usaha yang berperan penting dalam menyediakan dana atau barang modal untuk mendukung kegiatan industri. Fungsinya yaitu ada pemberian pembiayaan, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing perusahaan, serta membangun ekonomi nasional. Lembaga ini hadir dalam berbagai bentuk seperti multifinance, leasing, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang. Berbeda dengan bank, lembaga pembiayaan tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan lebih fokus pada pembiayaan tertentu. Perannya sangat vital dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan industri, khususnya bagi UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, dukungan terhadap inovasi, dan peningkatan produktivitas. Di Indonesia, lembaga pembiayaan mencakup bank maupun non-bank yang bersama-sama memajukan sektor industri. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi pada kesempatan kali ini mengenai lembaga pembiayaan industri telah kelompok 2 sampaikan. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.